Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Masyarakat Indonesia pernah menaruh harapan kepada Alfred Riedel ketika dipercaya menukangi timnas Indonesia. Namun pelatih asal Austria itu gagal mewujudkan harapan besar publik tanah air. PSSI resmi menunjuk Alfred Riedel sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2010. Alfred Riedel didapuk untuk memimpin timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF. Harapan publik langsung membubung tinggi terhadap Alfred Riedel. Punya pengalaman belasan tahun di Asia Tenggara, dianggap bisa mengakhiri rasa penasaran timnas Indonesia di Piala AFF. Maklum, sebelum 2010, timnas Indonesia selalu dibuat penasaran ketika tampil di Piala AFF. 3 kali tampil di final, 3 kali pula tim merah putih gagal juara. Selama 18 tahun lalu saya melatih di Asia Tenggara. Ada firasat yang berbeda ketika saya tiba di Indonesia, kata Alfred Riedel. Berbekal waktu yang tak banyak, Alfred Riedel langsung mengumpulkan data pemain timnas Indonesia dari segala penjuru Nusantara. Tujuannya untuk bisa menyaring nama-nama terbaik yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Terbentuklah susunan 27 pemain dari berbagai klub elit untuk sekuat tim merah putih. Secara materi, skuad tersebut sebenarnya sudah dikatakan layak menjadi juara karena dihuni Firman Utina, Irfan Bahdim, dan Christian Gonzalez. Timnas Indonesia asuhan Alfred Riedel tampil menggila sejak babak penyisihan. Christian Gonzalez dan kawan-kawan melahap semua laga dengan kemenangan dan hanya 2 kali kebobolan. Tim Garuda akhirnya menuju babak semifinal dengan label juara grup, dan setelah mengalahkan Filipina di semifinal, timnas Indonesia melaju ke babak final. Pada laga final, timnas Indonesia menghadapi Malaysia, lawan yang pada fase grup pernah dibantai dengan skor 5-1. Namun ternyata ceritanya jauh berbeda ketika di final. Timnas Indonesia terlebih dahulu bertandang ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Ketika itu seluruh publik terkejut karena timnas Indonesia dibuat tak berdaya dan harus menelan kekalahan 0-3. Dengan hasil tersebut, perjuangan timnas Indonesia pada leg kedua terasa berat. Namun saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga berkesudahan 2-1 untuk Indonesia dan trofi Piala AFF berhasil digondol Malaysia dengan kemenangan agregat 4-2. Kegagalan di Piala AFF 2010 membuat PSSI tak memperpanjang kontrak Alfred Riedel. Mantan pemain timnas Austria era 1970-an itu kemudian sempat mencoba pekerjaan baru sebagai direktur teknik timnas Laos hingga kepala pengembangan pemain muda di klub Belgia Vissel. Pada penghujung 2013, PSSI kembali memanggil Alfred Riedel. Dalam periode kedua bersama timnas Indonesia, Alfred Riedel diberi tugas untuk membawa trofi Piala AFF 2014 ke tanah air. Hampir separuh nama-nama dipanggil merupakan wajah lama, seperti Zulkifli Syukur, Kurnia Mega, Christian Gonzalez, hingga Firman Utina. Namun, laju timnas Indonesia lebih buruk. Tim Garuda bahkan tak lolos ke babak semifinal karena hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 laga. Alfred pun lagi-lagi kehilangan pekerjaannya di timnas Indonesia. Rasa penasaran yang dimiliki PSSI sejalan dengan Alfred Riedel. Pada tahun 2016, PSSI kembali memberikan jabatan pelatih timnas kepada dirinya. Alfred Riedel pun setuju meski sudah 2 kali gagal. Tekanan kali ini tentu saja lebih kuat dari periode sebelumnya. Maklum, PSSI yang baru saja bebas dari hukuman FIFA seakan tak punya kandidat lain karena masih mempercayakan timnas kepada Alfred Riedel. Belum juga turnamen dimulai, Alfred sudah dibuat pusing memilih pemain. Selain persiapan yang mepet, dirinya tak mendapatkan dukungan penuh dari klub karena hanya bersedia memberikan 2 pemain dari setiap klub. Perjalanan timnas Indonesia pada tahun 2016 lebih berat ketimbang 2 edisi sebelumnya. Boaz Salosa dan kawan-kawan tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Filipina, kemudian ada Thailand dan Singapura. Namun timnas Indonesia berhasil lolos dengan status runner-up grup A berbekal 4 poin.
Pada laga semifinal, timnas Indonesia berjumpa dengan lawan berat lainnya yaitu Vietnam. Timnas Indonesia berhasil keluar dari lubang jarum. Vietnam dibuat angkat kaki karena kalah agregat. Timnas Indonesia lolos ke final berbekal kemenangan 2-1 di Stadion Pakansari dan bermain imbang 2-2 di markas Vietnam. Timnas Indonesia akhirnya berjumpa Thailand di laga final. Pada laga pertama, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari. Namun, cerita kembali berbeda ketika di leg kedua. 2 gol Sirot Satong membuyarkan harapan timnas Indonesia untuk mengakhiri puasa gelar di Piala AFF. Alfred Riedel pun kembali kehilangan jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, predikat spesialis runner-up di Piala AFF semakin melekat buat timnas Indonesia. Dan itu adalah kisah pelatih Alfred Riedel menangani timnas Indonesia. Pelatih spesialis gagal di final dan pelatih yang jarang tersenyum. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.